Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ini hadir semua atau ada yang nggak hadir? Hadir, Bu. Oh, Ibu absen dulu ya. Ibu. Anissa Putri Nabila. Luar rumah dipanggil guru. Oh, kuat. Asri Kurnianti. Hadir, Ibu. Aisyah Nurdiani. Sakit. Dea Lutfiani Saidhan. Hadir, Ibu. Fidela Dwi Marza. Hadir, Ibu. Gemilang Alfarizi. Marta Erika. Hadir, Bu. Nanda Konita. Hadir, Bu. Putri Salsabila. Mana Putri? Sakit. Sakit. Salsabila Nur Anissa. Hadir. Safa Salsabila. Hadir. Yadi Amelia. Hadir, Bu. Ada yang belum disebut? Sudah semua. Sudah semua ya. Oke. Udah tahu belum kita mau melakukan kegiatan apa? Belum. Oke, jadi kita hari ini akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan klasikal? Belum. Jadi bimbingan klasikal itu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara bersamaan kepada sejumlah siswa di dalam satu kelas. Jadi bimbingan klasikal ini bersifat informatif yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya. Terus, jadi bimbingan klasikal kita pada hari ini akan dilakukan selama 1 jam pelajaran. Nah, materi kita pada hari ini itu adalah bijak dalam bermedia sosial. Ada yang tahu nggak apa itu media sosial? Alat komunikasi, Bu. Nah, benar. Ada lagi? Platform bersosialisasi internet. Nah, benar sekali ya yang dikatakan temannya tadi. Jadi media sosial itu merupakan platform atau aplikasi berbasis internet yang memfasilitasi pengguna dalam beraktivitas seperti berkomunikasi dengan orang lain dan media untuk mencari serta memperoleh informasi. Selanjutnya, selanjutnya apa saja dampak dalam menggunakan media sosial? Ada yang tahu? Gangguan menggunakan sosmed itu. Nah, bisa jadi. Yang lain? Dampaknya itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya kita bakal lebih mudah untuk mengakses dunia luar. Terus kalau untuk dampak negatifnya itu kita bisa terbawa arus, Bu. Kita bisa terlalu bergantung sama media sosial. Nah, benar sekali yang dikatakan Nanda dengan Lala tadi. Jadi dampak media sosial itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Jadi dampak positifnya itu yang pertama memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Yang kedua itu ada situs jejaring sosial. Nah, situs jejaring sosial dalam konteks ini itu adalah platform online yang dimana pengguna itu dapat terhubung, berinteraksi dan mencari bahkan memberikan informasi. Jadi contohnya itu seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Selanjutnya ada termotivasi untuk belajar mengembangkan diri. Contohnya kayak kalian melihat konten yang membuat kalian itu terinspirasi untuk mengembangkan bakat atau minat kalian. Terus yang keempat, media pertukaran data. Jadi media sosial ini memudahkan kita dalam pertukaran
pengumpulkan data walaupun dalam jarak jauh. Terus selanjutnya ada memudahkan dalam kegiatan belajar. Yang terakhir itu kemudahan memperoleh informasi. Terus selanjutnya dampak negatif dalam penggunaan media sosial ini yang pertama, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Yang kedua itu situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Terus yang ketiga, menurunnya prestasi remaja di sekolah karena sudah kecanduan media sosial. Yang keempat, mudahnya akses jaringan pornografi akan membuat rusaknya moral dan tingkah laku remaja. Terus yang kelima itu terjadinya cyberbullying. Ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying? Head comment ibu. Maksudnya? Head comment. Oh, head comment, benar. Ada lagi? Tindak bullying yang dilakukan di media sosial. Benar sekali yang dikatakan Asri dengan Dea tadi. Jadi cyberbullying itu tindakan yang dilakukan secara online atau tindakan bullying yang dilakukan secara online. Terus yang keenam, maraknya penipuan, pencemaran nama baik, penggunaan kejahatan penculikan, judi online dan kejahatan lainnya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari nih dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, hindari membagikan informasi pribadi kayak data-data kata sandi, sosmed atau dan lain-lain. Terus selanjutnya ada hindari curhat permasalahan pribadimu di media sosial. Yang ketiga itu ada hindari untuk memancing dan memulai konflik dengan siapapun ketika menggunakan media sosial. Selanjutnya hindari memberi komentar yang mencela dan menjelekkan orang lain. Dan yang terakhir itu hindari bersikap terlalu ekstrim dalam menanggapi apapun. Terus selanjutnya itu ada cara menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, caranya itu yang pertama, bijaklah berbagi status mengenai apa yang sedang kamu lakukan dan rasakan di platform media sosial. Yang kedua itu, kamu bisa memilih dan memikirkannya sebelum memposting ketika berbagi foto dan video. Yang ketiga, periksa kembali berita dan sumber berita untuk menjaring kebenaran dan menghindari hoax sebelum diteruskan kepada orang lain. Yang ketiga, selalu menjaga identitas keamanan akun pribadimu. Yang kelima, selalu berhati-hati dan bijak ketika kamu akan melakukan transaksi atau belanja secara online. Terus yang keenam, harus diingat bahwa apa yang telah diposting di media sosial itu sulit untuk dihapus kembali. Seperti ada yang sering bilang itu jejak digital. Nah, terus yang ketujuh, belajar cara mengatur waktu. Yang kedelapan, gunakanlah media sosial untuk segala hal yang dirasakan positif dan bermanfaat. Yang kesembilan, perhatikan etika menggunakan media sosial yang baik. Dan yang terakhir, jaga kesehatan dengan menggunakan media sosial secara bijak sesuai kebutuhan. Oke, dari materi yang Ibu paparkan tadi ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak Safa. Oke, izin bertanya Ibu, bagaimana sih Bu cara agar dapat menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan kegiatan belajar, olahraga, dan hobi lainnya? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nak Safa? Gak ada ya, jadi cara agar dapat menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan kegiatan lainnya itu Nak Safa bisa menetapkan waktu khusus untuk bermain di media sosial atau menargetkan nih bermain media sosialnya mau berapa jam. Nah, terus yang kedua itu Nak Safa bisa menentukan tujuan penggunaan media sosial, apakah untuk belajar atau cuma untuk hiburan saja. Terus yang terakhir mungkin Nak Safa bisa mencari alternatif lain yang lebih produktif, misalnya membaca buku, bernyanyi, bermain, atau menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga. Apakah sudah paham? Sudah sangat dipahami. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya. Selanjutnya Ibu mau menampilkan sebuah video. Jadi sebelum Ibu menampilkan sebuah video, Ibu mau membagi kalian dalam menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Disimak ya.
kita masukin ke dalam organik yang plastik. Kedua, ada sampah kertas, kita masukin ke sampah organik. Ada satu presiden. Oke guys, kita dapat berdiam dan sampai jumpa lagi. Oke, jadi Ibu mau ngasih juga setiap kelompok itu membuat makna yang dapat diambil dari video tadi. Nanti perwakilan dari kelompok boleh menyampaikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu selama 5 menit.
Boleh perwakilan yang mana dulu nih yang mau maju? Nomor 1, nomor 2. Nomor 2. Nah, siapa nomor 2 perwakilan? Siapa? Silakan maju siapa? Silakan maju. Nomor 1 aja dulu. Oke, siapa yang mau maju? Oke, silakan Lala. Sini, ke depan. Tadi disuruh menyimpulkan dari video yang sudah dipaparkan tadi. Jadi kelompok 1 menyimpulkan apa yang sudah didapat dari video tersebut tadi, yaitu kita harus bijak bersosial media, di mana kita itu harus mampu mengatur dan juga mengelola algoritma dari media sosial kita sehingga kita banyak mengakses konten yang positif dan menjauhi hal yang negatif. Jadi dari sana tadi kita bisa termotivasi untuk melakukan hal yang positif berikutnya. Oke, itu aja Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan siapa? Izin menyampaikan dari diskusi kami, Bu, hikmah yang bisa diambil dari video yang sudah ditayangkan. Jadi apa yang kita tonton atau lihat atau baca dari sosial media menjadi sumber informasi yang diterima. Jika informasi tersebut positif, maka bersosial media bukanlah hal yang buruk. Namun jika informasi yang diterima buruk, maka kita juga akan terbawa arus informasi buruk tersebut. Hikmahnya, bijaklah bersosial media, pilihlah informasi yang positif, dan jadikan sosial media sebagai tempat bertumbuh seperti membuat konten positif, saling berbagi inspirasi, mengikuti lomba, memperluas relasi, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa? Ya. Nah, kayaknya lemes semua nih. Iya Bu. Mau speaking nggak? Oke, jadi speakingnya itu coba berdiri semua. Speakingnya itu kalian berpasangan ya, dari pasangan masing-masing, berdua-dua. Ini bertiga boleh? Oke, jadi yang sebelah sini itu warna hitam, sebelah sini warna hijau, sebelah sini warna hitam, dan sebelah sini warna hijau. Ini warna apa? Hitam. Kami? Ini hijau. Ini hitam, ini hijau. Pasangannya gini. Gini, sama hijau, bukan hijau. Iya benar. Ini udah. Iya, tapi kalian pasangannya dengan yang hitam. Kalau ini apa ya? Bukan, ya betul. Apa ini bukan? Apa? Ini kan ini. Bukan, tangannya seperti ini. Siapa yang warna kasih terima? Jadi nanti kalau ibu nyebut warna hitam, si hitam menangkap tangan si hijau. Oh ya sudah tidak kita jangan aku hitam. Paham? Dan gitulah sebaliknya ya. Harus benar, harus dipegangnya. Berarti dah itu udah ulang. Berarti yang hijau Iya, tidak bisa kena. Ayo Bu, baik Bu. Oke, mulai ya. Kita coba dulu satu kali percobaan. Hafal jangan saja. Hitam. Kan ini hitam, ini hijau. Nah kalau ibu nyebut warna hitam, nanti kamu nangkep tangan hijau, kamu menghindar. Yang hijau menghindar. Kalau hijau saya yang nangkep dia. Ya, oke, mulai lagi ya. Hitam.
ya. Ya. Kemana dulu? Ibu. Oke, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit, 3 menit. Sudah semua? Belum? Sudah semua
sosialnya ke depan. Oke, silakan Nak Lala. Nak Lala. Di sini Lala mau membacakan hasil dari gambar kerja peserta didik yang sudah Lala jawab. Untuk pertanyaan pertama yaitu menurut Anda apa manfaat penggunaan media sosial? Jadi manfaat penggunaan media sosial ini ada banyak, salah satunya yaitu adanya istilah mendekatkan yang jauh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media sosial dengan baik, jadi media sosial ini memberikan manfaat untuk kita mendapatkan informasi dari mungkin kerabat ataupun sahabat yang jauh, bukan cuma dari daerah yang berbeda, tapi bahkan sampai ke negara yang berbeda. Terus juga kita dari media sosial dapat mendapatkan sebuah informasi dengan mudah. Jadi kita bisa mengakses banyak hal itu dari media sosial sehingga mempermudah pekerjaan dan juga aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu apa saja resiko atau bahaya yang bisa terjadi jika tidak bijak dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk resiko dan bahaya ini mungkin salah satunya itu kalau misalnya kita tidak bijak menggunakan media sosial, kita akan masuk ke dalam terjebak mungkin kayak berita hoax atau mungkin kayak sekarang kan lagi banyak hacking banyak hackers. Jadi misalnya kita tidak bijak menggunakan media sosial, kalau kita mungkin kayak mengklik ataupun mengakses konten tertentu itu kita nanti kena phishing ataupun mungkin kita bakal terjerat kayak judi online ataupun pinjaman online. Jadi itu salah satu resiko dari media sosial. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 cara untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Untuk 3 cara ini yaitu kita bisa mengatur waktu kita menggunakan media sosial sehingga kita tidak kecanduan tadi, terus juga menjaga privasi dari kita sehingga kita tidak menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi dan juga akan merugikan kita sendiri. Kemudian kemudian yang ketiga yaitu salah satunya kita menjaga tutur kata kita di media sosial sehingga kita tidak terjerat atau menjadi pelaku dari cyberbullying. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nak Lala. Bagus sekali ya jawaban dari Nak Lala. Ada lagi satu perwakilan lagi. Oke, silakan Nak Nanda. Untuk soal yang pertama itu, menurut Anda apa manfaat penggunaan media sosial? Kalau menurut Anda tuh manfaat penggunaan media sosial itu sangat memberikan manfaat yang banyak. Salah satunya itu kita bisa berkomunikasi dengan keluarga karena kondisinya itu jarak jauh gitu. Terus kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai informasi apapun karena kan udah ada internet gitu. Terus untuk yang kedua, apa saja risiko atau bahaya yang bisa terjadi jika tidak bijak dalam penggunaan media sosial? Di media sosial itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau misal kita lebih banyak melihat sesuatu yang negatif dalam media sosial, itu bakalan beresiko atau bahaya untuk diri kita. Karena kalau kita melihat sesuatu yang banyak banget kayak ujaran kebencian, itu bakalan masuk ke diri kita gitu, efek negatifnya. Terus untuk yang ketiga itu, sebutkan 3 cara untuk menggunakan media sosial dengan baik. Yang pertama itu kita harus mampu mengatur waktu untuk bersosial media karena kan kita sehari-hari masih membutuhkan manusia dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu kita harus bisa menjaga privasi kita, menjaga yang mana yang boleh diekspos dan mana yang nggak boleh diekspos. Terus untuk yang terakhir, yang ketiganya itu kita harus memilih mana yang memang itu berdampak positif untuk kita. Itu saja. Tepuk tangan dulu untuk Nanda. Bagus sekali ya. Jadi karena sudah bunyi bel, maka habis pula waktu kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu mau perwakilan nih satu saja untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ada yang bersedia? Atau Ibu tunjuk?
media, yang dimana kalau kita bersosial media secara positif maka berdampak pula terhadap lingkungan sekitar dan mental. Lalu mungkin itu saja Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian mengungkapkan pesan dan kesan satu persatu. Dari sebelah sini silakan Nasri. Selain itu untuk pesan dan kesannya dalam kegiatan webinar ini cukup menarik materinya dan sangat bermanfaat untuk kami dalam menggunakan media sosial selanjutnya. Terus untuk di pertemuan selanjutnya mungkin SDG-nya lebih lama lagi. Mungkin itu saja. Silakan selanjutnya Nananda. Bapak Ibu, terima kasih untuk pesan dan kesan pada materi Ibu hari ini. Materinya sangat bermanfaat untuk Nanda, terutama untuk Nanda karena Nanda gak bisa mengatur untuk bermain sosial media Bu. Jadi kita buat banget sama sosial media. Terus untuk sarannya, mungkin di pertemuan selanjutnya waktunya lebih dipanjangin lagi Bu. Oke, selanjutnya Nak Gemilang. Pertemuan kita hari ini sangat bagus ya Bu, soal Bijak dan dalam media sosial, karena sekarang kan teknologi semakin maju dan banyak yang tidak tahu apa itu bermedia sosial dengan baik. Untuk pesan saya untuk materi depannya dibikin lebih menarik lagi. Oke, belakangnya Kak Bijak. Ibu untuk caranya itu kami sama-sama teman-teman layanannya itu lebih banyak belajar Ibu karena ini bermanfaat juga bagi kami semua gitu kan. Kalau untuk kesannya materi yang Ibu paparkan tadi itu menarik, bermanfaat bagi kami. Mungkin bisa dulu. Silakan Nak Lala. Kalau misalnya untuk pesan pelaksanaan kita pada hari ini itu seru Ibu, kan kita membahas tentang media sosial dan daripada itu kayak seru untuk dibahas, terus juga penting untuk kita bahas bareng. Terus juga tadi sebenarnya juga seru juga karena membuat kita jadi harus fokus selama kita speaking tadi. Untuk pesannya itu mungkin materinya bisa lebih panjang lagi Bu, dari speakingnya bisa juga lebih panjang lagi. Oke, selanjutnya Nak Dea. Ibu terima kasih kesempatannya untuk kesan sendiri. Ini kurang lebih sama teman-teman. Hari ini kita membahas mengenai tidak bermain sosial media itu sangat relate sekali dengan kami semua yang ada di sini karena kami semua menggunakan media sosial dan berkat dari materi hari ini kami jadi tahu bahwa media sosial itu bukan hanya memberikan dampak positif kepada kami tetapi juga negatif, sehingga ini membuat kami agak aware untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Untuk pesan sendiri mungkin ice breakingnya sih Bu, kita bisa gunakan ice breaking yang lain karena yang tadi agak lumayan susah untuk dipahami. Oke, Mungkin saja itu. selanjutnya Nak Yeri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pesannya pertemuan hari ini sangat menyenangkan dan materinya sangat-sangat bermanfaat Bu. Untuk pesannya mungkin di minggu depan saya boleh request nggak Bu? Boleh. Saya mau request untuk materinya mungkin tentang kepercayaan diri. Oke. Selanjutnya Nak Safa. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparan materi hari ini. Untuk pesannya itu sangat menyenangkan dan juga seperti teman-teman yang lain materinya ringan sekali ya Bu, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak mungkin lepas dari sosial media Bu kalau untuk anak zaman sekarang. Jadi membantu sekali agar bisa mengetahui dampak positif dan juga negatif dari sosial media itu sendiri. Untuk sarannya mungkin ice breaking-nya durasinya dipanjang lagi karena itu tadi sangat seru
bagus untuk diangkat. Lalu pesannya mungkin semuanya bagus. Oke, bagus ya pesan dari kalian Ibu terima. Jadi selanjutnya tadi ada yang request untuk materi selanjutnya itu tentang kepercayaan diri. Nah, kalau pertemuan selanjutnya kita diadain di jam yang sama dan hari yang sama, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya. Nah, yang terakhir ini karena kita sudah habis waktu, Ibu mau membagikan lembar evaluasi. Kerjakan di rumah ya. Oke, karena di awal tadi kita diawali dengan doa, maka di akhir kita diakhiri pula dengan doa. Doa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf pula jika ada salah kata dari Ibu ketika menjelaskan materi atau dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.